Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yuhibbus salihin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsil matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'amil sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali berjumat kita siang hari ini dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya lantaran nikmat hidayah, inayah dan taufiknya semata, siang hari ini kita mampu meninggalkan segenap aktivitas duniawiah kita. Kita mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semata-mata memenuhi undangan Allah dan semata-mata untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dialah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan kita, yang menebarkan rezeki untuk seluruh makhluknya di alam raya ini. Dialah Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak hanya menciptakan kehidupan dunia ini saja, tetapi Allah juga menciptakan kehidupan akhirat. Di dalam kehidupan akhirat itu Allah menciptakan surga dan neraka. Surga adalah tempat yang penuh dengan keindahan, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang penuh dengan keindahan, kenikmatan dan mulia itu akan diperuntukkan bagi hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang diberi kesempatan hidup di muka bumi, bergelimang dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia senantiasa mentaati tata aturan Allah di dalam hidupnya. Dia senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah. Dia ruku dan sujud hanya menyembah Allah. Dan dia hiasi hidupnya itu dengan penuh keimanan, ketakwaan serta amalan-amalan yang saleh. Orang-orang yang hidupnya semacam inilah kelak ketika mereka kembali ke hadirat Allah adalah merupakan hamba-hambanya yang akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara neraka adalah tempat yang amat buruk di dalam kehidupan akhirat. Di dalamnya tidak lain adalah siksa yang amat dahsyat. Kedahsyatan siksa di dalam neraka itulah yang akan meluluhlantakkan diri manusia. Mereka tidak mati dan tidak pula hidup hanya untuk merasakan kedahsyatan betapa sakitnya siksa di dalam neraka itu, yang sakitnya tidak pernah dirasakan oleh manusia yang pernah sakit di muka bumi ini. Tempat yang amat buruk di dalam kehidupan akhirat itu akan diperuntukkan bagi orang-orang, yaitu mereka yang diberi kesempatan hidup di muka bumi, bergelimang dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka ingkari Allah. Mereka senantiasa melanggar tata aturan Allah.
Mereka ingkari Allah, mereka senantiasa lumuri hidupnya itu dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Mereka enggan ruku dan sujud menyembah Allah. Bahkan mereka persekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya yang lain, sementara mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang hidupnya semacam inilah kelak ketika mereka meninggalkan alam fana ini, dunia yang amat mereka cintai dan sayang, mereka tidak sempat lagi tersenyum dan tertawa, hanya merasakan kedahsyatan siksa di dalam neraka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, dari mimbar Jumat ini kami mengajak, marilah kita jadikan berjumat kita siang hari ini, yaitu berjumat yang mampu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita dapat menjalani hidup ini, yaitu hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat mengantarkan diri kita bahagia di dunia wal akhirah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat Ansar. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa, wahai Rasulullah, orang yang paling cerdas di dalam kehidupan dunia ini. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan seorang sahabat itu dengan mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sementara di dalam hadis yang lain yang dikatakan orang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa aksaruhum lima ba'dahu istidada. Orang yang dikatakan cerdas dan paling cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang senantiasa mandana nafsah, dia mampu menjaga hawa nafsunya. Di dalam kata lain, dia mampu, dia senantiasa bermuhasabah di dalam dirinya. Ada muhasabatun nafs. Lalu kemudian yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dan yang dia ingat itu senantiasa dia beramal itu untuk kehidupan setelah kematian. Lalu di dalam hadis yang lain tadi dikatakan, al-kayyisu aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang banyak mengingat kematian, dan orang yang senantiasa beramal dengan sebaik-baiknya lima ba'dal maut, yaitu untuk kehidupan setelah kematiannya. Orientasi hidup seorang muslim adalah kehidupan setelah kematian itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita di dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri orang-orang beriman itu memperhitungkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha menyaksikan apa saja yang kalian kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang cerdas yaitu orang mandana nafsuhu, yang mampu mengendalikan dirinya, dan dia senantiasa introspeksi diri. Karena orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, maka dia akan terseret dalam kehidupan ini yang tidak tahu kemana dia akan mengarah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hal ini di dalam Al-Quran, fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu sehingga dia berbuat melampaui batas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mampu menjaga hawa nafsunya seperti ini,
Orang yang tidak pernah merenungi dirinya, introspeksi apa yang sudah dia perbuat dan apa saja yang dia pernah lakukan. Dia turutkan hawa nafsu di dalam kehidupan dunia ini. Dia bisa kemana-mana. Karena cinta dunia memperturutkan hawa nafsu adalah awal dari kesengsaraan hidup seseorang. Orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu seperti ini ingin meraih dunia yang sebanyak-banyaknya dengan segala cara. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhir kehidupannya orang seperti ini, yaitu ketika mereka datang di dalam kehidupan akhirat, tempatnya bukan di surga tetapi di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sementara orang lain yang mampu mengendalikan hawa nafsu, kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia mampu menjaga dan menahan hawa nafsunya, dia tidak berturutkan hawa nafsu, ketika dia ada panggilan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun gejolak hawa nafsu begitu dahsyat, tetapi dia abaikan, dia memilih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini karena dia takut akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Maliki Yaumiddin, bahwasanya yang memiliki hari pembalasan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal ini pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini dia takut akan maqam Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mampu menahan hawa nafsu, menjalankan kehidupan ini. Apa yang dihalalkan Allah itulah yang dia ambil, dan apa yang diharamkan Allah dia jauhi. Orang yang seperti ini kelak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innal jannata hiyal ma'wa, dia akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, di akhir tahun yang seperti ini biasanya orang akan berhitung tentang dirinya. Yang dihitung yang terbanyak adalah berapa materi yang sudah dikumpulkan. Kehidupan merugi dikarenakan perhitungan materi, atau keuntungan juga dikarenakan materi. Tetapi kita jarang berhitung tentang bekal kita untuk kehidupan setelah kematian kita. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat populer di kalangan umat ini, karena dialah yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup tidak lama bersama Rasulullah, kurang lebih 4 tahun hidup bersama Rasulullah di Madinah. Karena dia merasa kekurangan, kurang dibandingkan sahabat-sahabat yang lain tentang ilmu agama, maka dia habiskan 4 tahun itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia gali semua ilmu dari Rasulullah, sehingga dialah sahabat yang senantiasa mempraktekkan hidup sebagaimana Rasulullah praktekkan itu. Dan dialah yang terbanyak menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang begitu mulia seperti ini, ketika di akhir hayatnya dia sempat menderita sakit, dan ketika menderita sakit itu dia dijenguk oleh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya mendapati Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sedang menangis, meneteskan air matanya. Lalu sahabat-sahabat ini bertanya, wahai Abu Hurairah, mengapa engkau menangis? Apakah engkau bersedih meninggalkan dunia ini? Itu pertanyaan sahabat-sahabat yang sedang menjenguk Abu Hurairah yang sedang sakit. Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Sama sekali aku menangis itu bukan karena aku sedih akan meninggalkan dunia ini,
yang saat ini tengah engkau nikmati. Tetapi aku bersedih karena mengingat bekalku ini masih sedikit, sementara perjalanan panjang akan aku lalui di dalam kehidupan akhirat. Di dalam sebuah kitab dikatakan menjadi inspirasi bagi kita semua, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa bekalku masih sedikit, sedangkan kematian itu semakin dekat. Jemaah yang dirahmati Allah, lalu apa yang kita lakukan ketika kita mengingat bahwa bekal kita ini masih sedikit? Orang sehebat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengungkapkan kalimat yang seperti itu, merasa bahwa bekalnya masih sedikit menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan panjang di dalam kehidupan akhirat. Sementara banyak manusia di dalam kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sementara banyak manusia itu yang terpedaya, dia memilih kehidupan dunia ini yang ingin dia raih, bahkan sampai menghalalkan segala cara, karena dia tidak mengingat kematian. Seseorang yang banyak mengingat kematian, dia akan berhati-hati di dalam hidup. Andai kata kita diberitahu bahwa lusa kalian akan wafat, barangkali kita tidak sempat untuk bermaksiat. Yang suka mengambil hak orang lain, mengambil hak rakyat ini, barangkali dia pun tidak akan berbuat kemaksiatan itu, karena dia tahu untuk apa dia kerjakan itu, sementara kematian ada di depan mata ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Rasulullah mengatakan orang yang cerdas itu diantaranya adalah orang yang banyak mengingat kematian. Inspirasi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang semestinya kita lakukan, bahwa kita ini merasa bekal kehidupan kita ini masih sedikit, sementara kehidupan akhirat itu akan kita lalui dan kita akan panjang menjalani kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayatnya mengatakan bahwa ketika Abu Hurairah mengatakan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat mengatakan bahwa ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang yang merasakan seperti ini, maka dia lalu kemudian bersegera untuk berbuat kebaikan. Dia tidak akan menunda-nunda ketika ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, karena dia merasa bahwa bekalnya masih sedikit, sementara kematian kita tidak tahu kapan datang. Maka dialah yang akan mendapatkan kebaikan itu, karena dia bersegera untuk melakukan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa bermohon kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk senantiasa mampu berbuat amal saleh, untuk menutupi kekurangan-kekurangan hidup kita, lebih-lebih untuk mempersiapkan bekal setelah kematian kita, karena kita akan menjalani perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Sementara dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah waktu yang singkat, seperti seorang musafir yang sedang berjalan menyusuri jalan-jalan itu, lalu kemudian dia berteduh di bawah pohon di perjalanan itu, lalu tidak lama kemudian dia berjalan kembali meneruskan perjalanan. Maka berteduh yang sebentar di bawah pohon itulah kehidupan dunia, sementara perjalanan yang panjang yang dia tempuh itulah kehidupan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita bermohon kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk memandang dunia ini dan kita bandingkan dengan perjalanan hidup kita di dalam kehidupan akhirat, sehingga kita akan berhati-hati di dalam menjaga kehidupan ini,
tidak lain adalah amalan-amalan saleh yang bisa mendatangkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as-sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin wa 'ali kalimatakal yawmiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.